Pegawai terpapar COVID-19 Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ditutup hingga Jumat besok. Tracing oleh Satgas COVID-19 untuk menyelidiki penyebab penularan COVID-19 di lingkungan Dinas Pariwisata. Satu persatu ruang kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo disemprot disinfektan tim Satgas COVID-19. Ini merupakan bentuk pencegahan penularan COVID-19 pasca 16 dari 26 pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo positif COVID-19. Penyebaran COVID-19 di lingkungan Dinas Pariwisata berawal dari tes antigen mandiri terhadap 3 pegawai. Hasil tes antigen ketiganya positif COVID-19. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Paring dawuh Pak, kok tumben? Ya, begini Mbak Sri, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Mbak Sri berkaitan dengan bendahara kami yang saat ini terpapar COVID-19 dan tidak bisa melaksanakan tugas. Padahal GU yang ada di kantor kami sudah menumpuk banyak. Kami minta solusinya bagaimana caranya agar kami bisa segera mencarikan GU. Ini juga berkaitan dengan TPP yang mungkin nanti akan menghambat dari kinerja dari Dinas Pariwisata. Begitu Mbak Sri? Nggih Pak Joko. Jadi gini Pak, karena ini hal yang kasus khusus nggih, memang belum ada aturannya. Di Permendagri 77, di PP 12 juga tidak mengatur. Jadi mungkin akan lebih tepat mungkin Pak Joko bersurat secara resmi aja. Dan untuk selanjutnya kami mungkin memang harus membuat regulasi, mungkin wujudnya Perbub atau apa. Saya kira itu Pak Joko. Baik Mbak Sri, terima kasih atas solusinya. Akan segera kami tindak lanjuti dengan surat resmi ya. Gitu aja Mbak Sri, matur nuwun solusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risdianto Nugroho, Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, selaku peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 2 tahun 2021 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon izin menyampaikan laporan aksi perubahan berjudul SIP Pak Deku, penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan aksi perubahan ini adalah untuk melakukan upaya percepatan terhadap penyusunan peraturan Bupati Kulon Progo tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kemudian bisa tersosialisasikan ke seluruh stakeholder pengelolaan keuangan daerah dan dapat terimplementasikan pada tahun anggaran 2022. Nah, manfaatnya adalah terwujudnya pedoman teknis sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga kemudian ada keseragaman pemahaman semua stakeholder, sehingga bisa mendukung terhadap peningkatan akuntabilitas demi pencapaian target kinerja daerah. Nah, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ini memiliki ruang lingkup pada keseluruhan tahapan proses pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, tahapan pelaporan, pertanggungjawaban, bahkan sampai dengan pengawasan keuangan daerah. Nah, aksi perubahan ini dilaksanakan dengan 6 tahapan utama. Yang pertama dimulai dari persiapan, kita lakukan konsolidasi, koordinasi internal, membentuk tim efektif, kemudian beranggotakan dari unsur-unsur terkait yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini. Saya mendukung penuh Saudara Risdianto Nugroho dalam menyusun dan melaksanakan aksi perubahan yang berjudul peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah Kulon Progo. Karena
pengelolaan keuangan daerah pada semua tahapan ini membutuhkan guidance, membutuhkan pegangan, membutuhkan proses yang harus diketahui oleh tidak hanya teman-teman di Badan Keuangan dan Aset Daerah, tetapi seluruh stakeholder maupun OPD, SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kemudian yang kedua, identifikasi dari sumber-sumber daya yang ada berupa kompilasi materi dan referensi, penyusunan bahan kajian, kemudian rapat koordinasi cakupan materi yang nantinya akan dirumuskan dalam draft peraturan bupati ini. Dan tahapan yang ketiga dilakukan penyusunan draft perbub. Penyusunan draft perbub ini kita lakukan sesuai dengan pembagian tugas, pembidangan yang ada di dalam BKAD yang mencerminkan dari proses bisnis pengelolaan keuangan daerah. Kemudian tahapan yang keempat adalah pembahasan draft perbub. Nah, inilah tahapan yang cukup panjang kita lalui melalui rapat-rapat pembahasan maraton setiap pekan 2 kali, setiap hari Senin dan Kamis terjadwal khusus di Senin dan Kamis siang membahas tentang draft perbub Sipakdikbu ini. Kemudian pada akhirnya setelah kurang lebih 16 kali rapat penyusunan pembahasan, dilakukanlah rumusan naskah final yang kemudian dipaparkan, disampaikan kepada pengarah Pak Sekda, Asda, dan beberapa SKPD terkait seperti Bapeda, Inspektorat Daerah, bagian hukum, dan bagian organisasi. Kemudian tidak lupa di tahapan pembahasan ini kami juga melaksanakan podcast pengelolaan keuangan daerah atau ngobrol santai begitu dengan beberapa stakeholder kunci dari mulai Pak Sekda, Sekretaris Daerah, kemudian Pak Inspektur Daerah, dan juga salah satu SKPD selaku pengelola keuangan daerah. Saya dukung 100% Pak, ya Mas Rizdy, karena kalau saya harus nunggu beberapa peraturan yang harus kita tunggu gitu, sedang ketentuannya mengatakan harus segera dibuat, menurut saya ini sebuah langkah berani ya untuk dilakukan penyusunannya. Saya Riyadi Sunarto, Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo. Saya sangat mendukung dan berharap banyak atas rencana aksi perubahan peningkatan akuntabilitas penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo. Semoga ini bisa bermanfaat dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya mewujudkan akuntabilitas kinerja daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.